Halo teman-teman, terhadap kasus Badan Kali Waikomo yang sempat viral di beberapa media sosial dan juga sempat ditulis di beberapa media mainstream, hari ini kami melakukan penelusuran langsung di Badan Kali Waikomo. Untuk itu teman-teman ikuti langsung penelusuran kami. Baik teman-teman, di hari Minggu 12 Januari 2025 saya bersama seorang sahabat kami turun langsung ke Kali Waikomo, terutama di area sekitar jembatan yang menghubungkan jalur transportasi dari dan menuju Terminal Barat Loleba, Kecamatan Batukan, Kabupaten Lembata. Ya, tentu saja dengan maksud untuk melihat dari dekat situasi realnya dan berusaha untuk menemukan masalah dan jika boleh kita bisa menemukan jalan keluarnya. Oke teman-teman, tetapi sebelum itu atau sebelum membahas lebih jauh, mohon kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini agar terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat pemberitahuan apabila channel ini membuat pembaharuan informasi. Mohon juga menekan tombol like. Dan bila informasi ini dianggap bermanfaat, mohon untuk dibagikan juga kepada yang lain agar semakin banyak orang mendapat informasinya. Oke teman-teman, Market Bus alias mari kita bahas lebih lanjut. Pengamatan langsung kami di lapangan terutama pada badan kali sekitar jembatan Kali Waikomo, pada beberapa sisi badan kali terlihat meninggi akibat adanya tumpukan sedimentasi berupa tumpukan tanah, juga tumpukan material pasir dan batu. Sedimentasi pada beberapa sisi badan kali ini membuat dasar kali atau jalur kali menjadi sempit. Aliran banjir hanya mengarah pada satu bagian kecil yang berisiko pada dasar kali tergerus makin dalam. Sementara pada bagian yang lain, karena adanya tumpukan material, aliran banjir harus mencari jalan datar dan menabrak beberapa bagian dinding, terutama pada kelokan kali. Teman-teman, terjangan banjir apalagi saat aliran banjirnya deras yang menabrak langsung dinding kali, tentu saja beresiko terjadinya longsor pada dinding kali. Dan dipastikan apabila terjadi longsor maka akan mengancam rumah-rumah warga di sekitar bibir kali, juga mengancam lahan sawah milik warga yang terletak di sekitaran bibir kali. Dan pengamatan kami secara langsung bahwa memang kondisi kali di Kali Waikomo terutama pada saat ini sedang terjadi musim hujan cukup memprihatinkan dan sangat berpotensi kalau terjadi runtuhan dinding kali. Ya, kalau kita lihat secara langsung ini di tepi selatan kali, ya, persis di sebelah jembatan itu sudah mulai terlihat pinggiran kali tergerus. Jadi batu-batu besar sengaja dipindahkan ke bagian timur untuk menjadi pengaman dinding kali di bagian timur. Tapi sayangnya batu-batu ini masih dibiarkan terpencar, ya, tidak tertumpuk, tidak ditata secara baik, sehingga kalaupun terjadi banjir maka masih beresiko terjadi gerusan badan kali di bagian timur. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu diperluas badan kalinya adalah bagian ini sebenarnya, ya, di sisi utara jembatan dan di sisi selatan jembatan. Untuk saat ini kan kiri kanan bagian barat jembatan ini atau bagian barat kali ini kan terlihat tinggi dia, tinggi, sehingga air atau aliran air itu dia mengarah pada satu tempat, jadi dia tidak menyebar secara meluas.
begitu, sehingga resiko untuk terjadi gerusan semakin besar. Yang dibutuhkan adalah diperluas dulu ini di bagian ini. Ini kan ada sedimentasi kan, ada penumpukan material di bagian ini yang menyebabkan sempitnya badan kali gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah pengerukan bagian barat badan kali untuk kemudian ditimbun ke bagian timur. Jadi kalau di bagian ini ada di sebelah utara jembatan ya, sebelah utara jembatan kurang lebih sekitar 50 meter dari jembatan. Ini juga terjadi penyempitan. Jadi selain di samping jembatan secara langsung, juga di bagian ini, di bagian kurang lebih 50 meter dari jembatan ini juga harus diperluas. Sampai di sini teman-teman, saya menggarisbawahi kembali bahwa fakta lapangan sesuai penelusuran kami menunjukkan adanya sedimentasi pada beberapa bagian dasar kali. Sehingga normalisasi sudah harus dilakukan dengan cara mengeruk material berupa tanah, pasir, juga batu yang tersedimen untuk ditumpuk pada bagian pinggiran kali sebagai langkah mencegah erosi tebing kali. Erosi akibat terjangan banjir membuat tebing kali menjadi labil dan berpotensi longsor. Karena itu, teman-teman, pengerukan dasar kali Waikomo sebagaimana yang masif diberitakan, di mana material pasir dan batu juga kerikil diangkut dan dibawa keluar sebagai kompensasi dari pekerjaan normalisasi adalah cara kerja yang salah. Mengamati cara kerja yang demikian, kita bisa saja berkesimpulan kalau kegiatan yang demikian lebih terkesan instan karena merupakan aksi spontan dari individu tertentu yang merasa berkuasa, dan mungkin saja aksi itu dilakukan agar terlihat oknum-oknum yang menginisiasi pekerjaan terlihat peduli terhadap masyarakat. Padahal kegiatan normalisasi badan kali butuh langkah teknis dengan perhitungan-perhitungan yang matang, bahwa normalisasi bantaran kali untuk mencegah bencana ikutan memang dibutuhkan. Tetapi situasi lapangan, terutama di sekitaran jembatan Waikomo, belum layak untuk dikategorikan sebagai proyek emergensi atau kegiatan tanggap darurat. Sebagai informasi, keadaan emergensi pada satu wilayah haruslah didahulukan dengan pernyataan bencana oleh bupati. Nah, untuk sampai pada pernyataan bencana butuh kajian dari beberapa pihak terkait. Karena itu, jika ada pihak yang mengatakan situasi kali Waikomo, terutama pada bagian pengerjaan pengerukan dasar kali itu sebagai situasi emergensi, maka kita patut pertanyakan, kapan pernyataan bencana oleh Bupati Lembata atau dalam hal ini penjabat Bupati Lembata dikeluarkan? Nah teman-teman, jika pengerukan dasar kali itu tidak hadir oleh pemerintah, lalu siapa sebenarnya yang ada di balik pengerjaan itu? Usut punya usut, muncul pengakuan dari Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Lembata 2024 Muhammad Nasir. Seperti dikutip dari sulunusa.com, Wakil Bupati terpilih itu mengaku kalau memang benar dirinya yang meminta bantuan alat berat dari pihak ketiga untuk mengeruk dasar kali. Nasir beralibi permintaan itu dilakukan atas dasar niat baik, apalagi karena ada desakan warga kepada dirinya. Entah siapa warga yang dimaksud Nasir itu. Tetapi saya berharap benar-benar permintaan itu datang dari warga Waikomo dan bukan orang atau pihak tertentu yang karena punya kepentingan atas bahan material galian C lalu tampil mengatasnamakan warga. Tetapi di sisi lain, saya sebagai masyarakat Lembata merasa bangga karena Pilkada Lembata 2024 telah melahirkan pemimpin yang punya rasa peduli. Sekaligus, saya juga merasa penting untuk mengingatkan
bahwa dalam urusan dengan kuasa atas jabatan dalam pemerintahan, kendati menghadapi situasi bencana sekalipun, rasa peduli itu harus diungkap dengan tata cara yang benar, melewati proses dan tentu saja prosedur yang benar. Seorang pemimpin harus lebih bijak dalam membuat keputusan, sehingga tidak terkesan instan, apalagi sampai menimbulkan masalah ikutan lainnya. Ungkapan kepedulian atas dasar jabatan dengan cara mengabaikan proses dan prosedur dapat disebut sebagai tindakan sewenang-wenang atau dengan kata lain penyalahgunaan kekuasaan. Ini catatan awal sebelum mereka memerintah, sebagai warning agar kekeliruan serupa tidak kembali terulang dalam masa pemerintahan mereka di 5 tahun mendatang. Oke teman-teman, semoga informasi yang saya bagikan di kesempatan ini bermanfaat. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya di kesempatan mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.